Tiba-tiba udah mau puasa aja nih. Ini di hari kita take ini berarti minggu depan lah ya kira-kira ya. Iya. Puasa ya. Lu udah closingan belum? Gimana closingan tuh gimana tuh? Enggak, jadi biasanya closingan itu adalah istilah yang dipakai sama orang-orang ketika mau bulan puasa. Jadi kan bulan puasa itu biasanya bulan dimana setan dikunci. Bulan penuh keberkahan. Bulan menahan nafsu. Menuju kemenangan. Iya, yang mana biasanya tempat-tempat tuh pada ditutup-tutupin. Ya kan, tempat-tempat hiburan malam, tempat bar yang menjual minuman keras, menjual alkohol atau gue nggak tahu sih kalau Bajawa yang nggak jual alkohol tuh ditutup apa enggak ya? Gue nggak tahu nih. Cuman tapi kan musik haram. iya. Jadi kecuali opik ya. Biasanya orang pakai itu bahasa closingan. Closingan. Lu udah closingan belum nih? Oh jadi tuh closingan itu tuh kayak hal-hal yang haram dilakukan nih sebelum bulan puasa. Iya gitu. betul. Maksudnya kan mau bulan Ramadan bulan pun tetap haram ya. Betul. Iya kan. Itu ibarat orang tuh melakukan hal haram tuh milih-milih gitu. Iya. Banyak kan kayak orang-orang kayak mau minum alkohol tapi nggak mau makan babi. Iya. Iya kan. Iya. Gue minum alkohol gitu kan. Lo makan babi gak? I'm a Muslim. Waduh kalau itu gue gak deh. Kalau itu gue gak deh. Gue kan Islam. Masa gue makan babi? Lah ini lo. Wah itu kan. Milih-milih gitu dosanya milih-milih gitu. Kita ngomongin soal closingan. Kita turut berduka cita juga. Karena kemarin ada yang mungkin lagi closingan. Terus malah closingan itu merenggang nyawa. Oh gitu. Jadi kemarin di Kemang ada korban jiwa. Jadi ada suatu party di suatu bar baru lah di Kemang. Terus kayaknya ada keributan lah di dalam. Ini berdasarkan berita yang gue baca ya. Ada keributan di dalam, terus kemudian korbannya ditarik lah sama security keluar. Kemudian ya mungkin terpengaruh juga dengan substansi. Hal-hal yang sudah dikonsumsi. Jadinya timbul keributan lah, cekcok. Terus ada insiden dan tragedi penusukan. Terus korbannya dibawa ke rumah sakit di Kemang, salah satu rumah sakit di Kemang, gue gak tahu RSK, rumah sakit Kemang. Enggak ada ya? Terus akhirnya ditolak sama rumah sakit itu, akhirnya dibawa ke RSUD. Bahaya. Oh tapi sampai di RSUD udah tidak bisa diselamatkan. Iya, jadi kita mendoakan ya supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Lo kalau ngomongin puasa nih, lo pertama kali puasa full 30 hari dari subuh, azan subuh sampai maghrib jam 6 sore. Umur berapa? Kalau di ingatan gue nih ya, mungkin gue salah sih. Cuman di ingatan gue tuh kayaknya gue umur 5 SD tuh. 5 SD. Kelas 5? Iya kayaknya ya. Kelas 5? Lah emang lu berapa? Lu Culun. Lu berapa emang? Gue ingat banget gue kelas 3 SD pertama kali puasa full. Oh gue kelas 2 berarti. Kelas 2 berarti gue. Gagah-gagahan bos. Nggak, kalau gue ingat banget kenapa waktu kelas 3 itu gue puasa full. Karena waktu kelas 2 gue tuh belum puasa full. Waktu kelas 3 sebelum bulan puasa bokap nyokap gue bilang, nanti kamu bulan puasa harus puasa ya dari pagi pokoknya sahur sampai jam 6 sore. Setiap hari pokoknya satu hari itu dihargain 10.000 sama bokap dan sama nyokap. Jadi total kan 10 kali 30 300.000. 300.000 bokap dan nyokap 600. Lumayan tuh. Lu bayangin kelas 3 SD gue megang 600.000 cuma modal puasa. Buat lu apa tuh? Buat lu beli apaan? Wim Cycle kayaknya. Gak. Gue lupa sih. Buat top up ya? Enggak dong. Apa sih istilahnya kalau di online apa sih? Depo ya? Depo. Buat depo. Enggak dong. Kalau gue tuh awal-awal gue puasa tuh ingat. Dulu tuh kalau misalkan anak kecil puasa tuh pasti gak jauh-jauh dari ngeluh. Pasti banyak ngeluhnya ya kan? Iya. Dan kayak bangsa-bangsa udah deket-deket sejam atau kayak udah tanggung maghrib gitu ya. Itu tuh kayak aduh anjing lemes banget gitu. Azan sendiri nggak bisa, nggak boleh. Jam diputer nggak boleh. Tapi kan azan asar mirip sama azan maghrib. Nggak biasanya tuh udah mendekati itu tuh udah kayak yang ngeluh lah, misalkan kayak apa ya, kayak dulu tuh gue ke nyokap tuh kayak aduh udah aku mau buka sekarang, terus cuman kayak di guilt trip itu ya udah buka aja gitu. Aduh tapi tanggung gitu sejam gitu kan. Terus biasanya tuh mendekati jam 6 tuh suka ada ini kultum ya kan. Iya benar. Kalau di TV tuh nungguin azan ya kan, kuliah 7 menit terus kayak iya lama banget nih kuliah 7 menit kayak kuliah 7 tahun. Kagak lulus. Ini kayak aduh. Terus akhirnya udah selesai kultum baru kan tuh. Tapi ini
sepengetahuan gue ya, gue kan lumayan sering nanya ke teman gue dari dulu. Gimana? Ternyata banyak teman gue dan teman lu juga, atau mungkin teman-teman di sini juga, yang bahkan sampai sekarang puasanya nggak pernah full. Maksud gue, cewek kali mungkin, bukan? Iya kalau cewek kan wajar ya, iya. cewek kan wajar. Cuma maksud gue dia batal siang-siang dengan 1000 alasan. Iya gue semalam sahurnya begini. Iya gue tadi soal stres kerjaan. Ya pokoknya ada aja alasannya gitu. Tapi ini mungkin lawakan tahunan ya. Apa? soal puasa nih. Cuma menurut gue lawakan tahunan yang selalu lucu tuh adalah kayak orang tuh videoin dia lagi di motor gitu kan. Terus kayak aduh ini kenapa nih motor gue belok sendiri. Terus ke warteg ya kan. Enggak, bahasanya bukan naik motor ke warteg tapi nyeruduk hordeng warteg. Terus kayak ada meme kayak orang kayak nawarin makan gitu, yang kayak dikasih makan gitu, terus orangnya maaf saya puasa tapi depannya juga ada makanan juga. Iya. Itu lucu banget sih sebenarnya. Selalu lucu tuh walaupun tuh si baru tuh alias setiap tahun ada tuh. Iya. Sama ini biasa bicara orang, aduh siang-siang gini ngelihat kecoa kayak ngeliat korma. Gak, tapi kan tadi gue hubungannya soal reward kan. Makanya mungkin gue puasa terus-terusan tuh mulai dari kelas 3 sampai alhamdulillah gue sekarang puasa terus gue. Nah, kita ngomongin soal reward nih. Reward dari orang tua pasti kan bentuknya THR. Tapi kalau reward dari sekolah, ini gue juga lumayan bingung. Karena dulu zaman kita SD, kebetulan gue sama Sule ini satu SD. Di JIS dan ya? Bukan. Kita kebetulan di Global Jaya. Oh iya. Gak. Mahal banget bos. Kita karena kita sekolah di sekolah yang Islam, jadi kita kayak dikasih semacam booklet gitu, atau mungkin kayak buku tapi tipis gitu, yang isinya tuh lo sholat zuhur apa enggak, sholat subuh enggak, ya pokoknya lo sholat 5 waktu atau enggak, kemudian lo taraweh di mana. Iya kan, ada kolom-kolomnya tuh. Nah, itu buku kurikulum Harvard kan? Bukan. Cambridge. Iya. Pasti nah, kan? Itu buku itu kemudian harus kita isi tuh. Kita laporan ke guru. Nah, ketika sore-sore, malam-malam gitu, kan ada yang namanya buka puasa, sholat isya dan taraweh. Nah, taraweh itu kita juga harus ikut yang namanya ceramah-ceramahnya. Kita juga mesti nulis di situ tuh. Tadi ceramah tentang apaan. Udah gitu, lo tahu yang paling kacaunya apa? Jadi kita harus sering-sering taraweh di masjid. Atau taraweh di musola. Kita mesti tanda tangan, kita minta tanda tangan ke si imamnya. Oke bener nih anak sholat taraweh. Gitu. Itu kan ngajarin bohong ya. Yang mana sebenarnya ujung-ujungnya karena kita pengen cari nilai, reward dari guru kan itu. Yang tanda tangan orang tua kita. Gue pernah tuh dulu nulis gitu kan ceramahnya apa gitu kan. Terus harus ada tanda tangan ustadznya kan. Terus kayak gak ada tanda tangan itu, terus ditanya sama guru. Ini kenapa gak ada tanda tangannya? Aduh ini harusnya Habib Rizik. Bukan. Masih di Arab. Enggak. Beda zaman. Jangan bahas itu. Jangan. Nah by the way, gue juga bingung masalahnya. Kalau misalkan si buku tadi itu yang gue bahas itu full. Oke, kita taraweh tiap hari. Sholat 5 waktu. Ya kan? Terus puasa gak bolong. Emang rewardnya apa sih? Kayaknya itu gak ada ya rewardnya. Dan di buku itu tuh biasanya kan yang untuk lo sholat 5 waktunya itu kan ada kolom-kolomnya. Iya. Itu biasanya Islam ya kan. Oh, gue tahu. I itu Isya. S subuh. Tuh L gak tahu. A asar. M maghrib. Berarti A itu L apa? Zuhur dong harusnya. Lohor. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lohor. Di umur berapa lu tahu baru tahu kalau misalnya Islam adalah singkatan dari gue pernah dengar, cuman gue lupa kalau sekarang ditanyain. Blank bos. Kalau ditanya cepet gitu suka blank. Tapi lu tadi kan ada soal taraweh juga ya. Iya. Lu tau gak sih taraweh yang di Garut tuh yang cepet? Gitu. Iya. Itu jujur tuh serem sih. Itu kenapa ya? Itu boleh gak sih bahas itu? Gak boleh. Jangan. Menurut gua gak usah. Gak usah ya. Iya. Mending daripada kita bicara soal kepercayaan orang lain. Mending soal kepercayaan kita yang kita break sendiri. Oh gimana tuh? Lo pasti jujur. Lo pernah batal puasa kan? Siang-siang. Gue sih enggak ya. Gue gak pernah ya. Sorry.
Ini kalau nggak salah kan kita podcastnya belum ada nama. Apa diganti jadi podcast munafik ya? Podcast pembual. Podcast bohong kayaknya. Lu pernah dong? Enggak, gue pernah nih, jujur. Tapi kayak nyokap gue gak tahu. Iya kan? Nyokap gue kayak baru tahu ketika episode ini rilis. Oh iya. Jadi waktu itu tuh SMA lagi kejadiannya norak banget lagi gue. Waktu itu SMA. Jadi kita siang-siang entah kenapa ya kan kita sering tidur-tiduran di sekolah gitu. Abis tidur-tiduran biasanya muncul ide-ide gila. Biasanya kan kalau kita bulan puasa pulang sekolah tuh lebih cepat jam 3. Terus ya udah nih teman-teman anak-anak nih Acong. Ntar kita ngabuburit yuk. Di mana? Di Popsi. Oh oke. Paling sering sih ya, Popsi kan? ya kan. Nah cuman kita waktu SMA FYI dulu Popsi ini apa? Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia. Iya. Itu semacam tempat latihan biliarnya para atlet. Sebenarnya ya. Yang bisa disewa sama orang-orang juga termasuk kita-kita ini. Dan kita dulu sering ke situ pertama tuh murah. Ditambah lagi kalau misalkan pakai kartu pelajar jadi lebih murah lagi. Kan? Iya. Kartu pelajar gue masih di sana tuh sampai sekarang. 2.000 apa ya biliar? Wow. Enggak. Karambol kali. Terus ya udah akhirnya gue, Acong, terus satu lagi siapa ya? Audi. Kayaknya malu juga deh apa sama Egi gitu. Egi kita berangkatlah ke Popsi. Berangkat ke Popsi. Kita waktu itu si bawa mobil alias naik bis. Naik bis ya. Bisnya kan dingin kan. Iya. Kopaja bos. Zaman dulu Kopaja belum kayak Kopaja yang kita kenal sekarang yang udah sekarang AC. juga udah gak ada kali Kopaja. Enggak deh. Sekarang kan apa tuh jak-jak lah. Bukan, oh iya ya. Singkatan Kopaja. Mampus. Koperasi. Palawija. Koperasi Angkutan Jakarta. Oh iya. KWK? Angkot KWK? Kau. Ketok sudah pas keluar. Koperasi Wahana Kalpika. Kalpiko. Gitu. Jadi kita on the way ke Popsi naik bis Kopaja. Kok kita di sekolah kita naik Kopaja ya? Terus udah nih panas banget kan itu. Jam 4 tuh lagi panas-panas ya. Jalan dari halte bis di sekitar Senayan GBK situ ke dalam Popsi itu kan jauh banget kan. Jauh. Oh lemes parah. Terus udah nyampe Popsi. Teman kita si Acong si puasa kan. Langsung tuh nenggak es teh sama teh botol kalau gak salah. Nah teman kita Audi baik kan dia. Rajin sholat apa segala macam. Ya udah. Kita pokoknya gak boleh batal ya. Iya siap. Oke. Nyampe rumah. Gua aduh kok aus banget ya. Kepala gue pusing. Alasan aja cari-cari alasan. Oh ya dirasa-rasain ya. Lu tau gue ke minimarket. Beli aqua dingin langsung minum di kasir biar kalau keluar kan takutnya ada siapa lewat minum di kasir set langsung gue buang banget tipnya. Kita tuh sudah pas gue liat jam 5. Kan tanggung ya ngapain gitu loh. Tuh gitu udah di Popsi aja loh. Nah tapi pernah juga ngomongin soal Popsi. Jadi suatu hari gue pernah bertiga ke Popsi sama Sule dan Jul. Entah kenapa waktu itu gue pisah mobil sama mereka berdua nih. Ya kan. Terus gue mindik-mindik lah nih. Pokoknya udah parkir. Mobil kita udah parkir dekat Popsi. Gue mindik-mindik lah nih ke mobil Sule sama Jul. Di dalamnya ada lo. Lo lagi puasa juga nih? Lagi puasa. Pas di dalam Sule puasa Jawa alias ngerokok. Gitu. Ternyata pisah mobil biar bisa buka apa. Tapi kan itu ya ada istilah puasa Jawa tuh ya. Iya. Yang sebenarnya juga itu tuh. Sebenarnya gue juga gak tahu sih itu asal mulanya dari mana. Pasti dari Jawa sih ya. Dari namanya sih. Gak mungkin dari Sumatera kan. Nah itu tuh katanya puasa Jawa itu boleh ngopi dan ngerokok gitu. Ada yang katanya. Itu mas-mas. Puasa om-om pak. Nah itu tuh masih agak-agak hukum karet tuh. Either itu ngopi dan ngerokok apa ngerokok doang gitu. Soalnya menurut gue kalau misalnya ada ngopinya tuh curang gitu. Oke lah kalau misalkan kopinya kopi hitam hangat panas. Yang pahit kopi susu? Iya. Kalau kopi gula aren dingin kan seger ya. Iya kahlua. Ya seger sampai maghrib gitu loh. Curang gitu loh. Tapi emang banyak di pertemanan kita atau di lingkungan kita atau di seumuran kita lah. Itu yang menganggap kalau dia tidur-tiduran seharian pas puasa tuh puasa. Pahalanya mantep banget. Menurut gue enggak. Karena menurut gue gini. Menurut gue nih. Ini please do correct me if I'm wrong ya. Ini buat para ustadz netizen. Coba tolong koreksi gue. Menurut gue. Menurut gue. Salah lagi ntar. Di somasi lu podcast. Apa bedanya lu? Ya enggak.
Gini, menurut gua puasa yang di dalamnya ada tidurnya itu akan menjadi pahala kalau misalkan nih lo sholat asar. Abis lo sholat asar terus lo tadarus, hafalan surat, Al-Baqarah, mulai dari surat apa segala macam. Abis itu lo kecapean. Set lagi ngaji ketiduran. Tidur paling mulia tuh ya. Iya. Tapi kalau abis zuhur nih lu tidur sampai maghrib, berarti kan lo nggak sholat asar, ya kan? Terus lo nggak menambah pahala yang lain, amal ibadah lain yang sebenarnya bisa, gitu kan? Apa itu? Itu dosa tuh, menurut gue itu justru. Tapi emang kayaknya ya kalau sekarang sih mungkin ya udah pada kerja ya sumberan kita ya. Cuman kayak zaman dulu misalkan zaman kuliah gitu ya, orang tuh ngakalin puasa itu dengan dia tuh nggak tidur sama sekali pas malamnya. Iya. Terus sahur kan. Sahur bablas zat sampai jam 3 gitu kan. Apa jam 3 sisa 2 jam terus udah buka gitu. Apanya yang menahan nafsu gitu maksud gue. Ya lu ini juga belum lapar juga gitu bangun aja. Udah gitu puasanya juga puasa Jawa lagi, ngerokok juga gitu loh. Ngerokok juga apa ya maksud gue yang tadi bagi puasa Jawa gitu. Lu ngerokok cuman gak minum kan seret deh. Iya. Iya ujung-ujungnya minum batal ya kan. Nah kalau misalkan kita ngomongin soal gitu-gituan ya, itu kalau misalkan dulu ya zaman kita tuh ada yang bilang ngeludah ketika puasa batal. Itu di Singapura kali. Iya. Singapura is a fine city. Ya kan. Terus ada juga yang bilang kalau kentut membatalkan puasa. Kagak. Ada yang bilang bawa durian membatalkan puasa katanya. Gagak. Kenapa? Di ini public transportation bawa durian membatalkan puasa katanya. Enggak. Tapi dulu ya. Gue ingat banget waktu kita SD. Kita kan satu SD. Yeah. Terus entah kenapa waktu itu di SD kita ada mungkin Pak Ustadz atau apalah gitu kan, panitia-panitia gitu yang tiba-tiba ngasih selebaran nih. Kita pulang sekolah dikasih selebaran. Pendaftaran pesantren kilat, ya kan? Iya, kan kita sekolah Islam, berarti udah fix ada pesantren kilat. Iya. Tapi ini pesantren kilat yang di luar sekolah. Iya. Entah kenapa kita ikut. Kenapa? Ya itu di daerah Kuningan ya. Iya. Waktu itu. Dan kegiatannya capek banget lagi, gue ingat banget. Gue sebenarnya agak lupa ya kegiatannya. Cuman yang satu hal yang gue ingat gitu. Iya. Ya pasti kan kalau tadarus gitu udah pasti ada ya. Terus gue inget kayak jam-jam sebelum sahur itu kita melakukan hal yang sangat dianjurkan oleh para ustadz untuk dilakukan di bulan puasa. Lari-larian. Alias nonton Smackdown. Oh iya. Di tempat makannya. Tapi penginapannya tuh lumayan ya. Ya lumayan, gue juga gak tahu sih itu wisma apa sebenarnya ya. Wisma atlet apa? Isi orang Covid. Zaman itu belum ada Wisma Atlet. Yeah, Covid juga belum ada. Covid juga belum ada. Itu 2007 gitu kali ya. Kali ya. Nah, gue inget nih, ada satu hal yang menarik. Entah kenapa kita nginep, pokoknya ya sholat gitu, pas segala macam tadarus segala macam, hafalan surat juga ada waktu itu. Malam kita disuruh tidur, sahur dan segala macam. Besoknya kita ngantuk-ngantuk dibangunin untuk ke studio, sekarang tuh studio TV One, tapi dulu studionya La TV. Emang di Pulau Gadung. Oh itu kita ngapain? Apa? Kita meet and greet sama dai cilik, sumpah. Kalau siapa tahu dulu ada yang nonton dai cilik. Gue inget salah satu dai-nya namanya Rona, ada nggak ya? Itu ada sih pasti. Itu pas siang meet and greet, pas malam mereka lead karaoke kan? Enggak dong, belum zamannya. Tapi kita ngomongin soal puasa, itu pasti nggak jauh-jauh dari betapa kangennya kita sama kumpul sama teman-teman dengan kedok buka bersama, bukber, ya kan? Entah diada-adain tuh bukber kita SD sama teman-teman SMA, bukber sama teman-teman kuliah, bahkan bukber yang menurut gue nih di hari-hari biasa gak ketemu mereka. Cuma kita bukber yuk gitu. Biasanya teman-teman yang sebetulnya gak begitu deket-deket banget. Cuman aduh apa ya. Alasan ketemu tuh bukber tuh. Tapi itu sebenarnya menurut gue udah menjadi apa ya, budaya orang Indonesia sih. Maksudnya apa? Kayak. Di nanti-nanti. Iya kayak si bukber ini juga sekaligus menjadi reuni gitu loh. Yang mana mungkin selama bukan bulan Ramadan gitu kan. Selama bukan bulan Ramadan dia nggak ketemu gitu loh, sama sekali nggak ketemu, terus kayak nanya kabar apa segala macam. Nah yang gue bingung adalah dari bukber ini ya,
kan kayak gue lihat di sosmed atau apa tuh orang tuh kayak aduh males nih gue ada bukber gitu apa segala macam. Itu kenapa sih maksudnya di luar materi gitu menurut lu kenapa sih kayak orang tuh malas mendatangi bukber apa segala macam gitu lah. Iya mungkin kalau zaman sekarang isunya adalah social battery-nya dia habis. Iyalah. Gen Z lagi. Gen Z lagi. Gen Z, ya. Nah cuman kalau di zaman sekarang gue lumayan melihat ajang bukber sama teman SD, SMP, SMA itu buat ajang kebolehan. Unjuk kebolehan gitu loh. Ajang untuk unjuk kebolehan. Jadi pamer-pamer kesuksesan. Lu sekarang kerja di mana lo? Oh. Gaji berapa sih itu? Unjuk kebolehan tuh itu. Gue kira unjuk Iya. kebolehan. Coba sekarang lu apa kebolehan? Sulap deh. Bukan. Mentalis. Unjuk kebolehan. Datang Jo Sandi. Kayak gitu. Unjuk kebolehan. Lu bisa gini gak? Enggak dong. Enggak dong. Gue mau sulap. Hilang. Muter. Lo bisa gini gak? Yang dilipat. Tapi kalau misalkan kita bukber, lo deh misalkan sama teman SD atau teman SMP, teman SMA, reuni dong. Ngomongin apa sih biasanya? Bahasa basi apa sih biasanya? Kayak gitu kan. Nah, iya tadi kerja yang di mana? Iya. Gaji kira-kira di situ. Biasanya tuh nggak jauh-jauh soal pencapaian ya. Ya. Nah, gue rasa itu juga hal-hal yang membuat orang tuh malas datang bukber sih. Karena kayak itu mereka takut akan ditanyain. Oh, aduh gue belum jadi siapa-siapa nih. Nah iya maksud gue kayak sebenarnya untuk orang-orang yang tidak percaya diri, insecurean mungkin tuh agak sulit gitu. Untuk datang bukber apalagi Gen Z gitu kan. Mental itu sangat rapuh gitu loh. Ditanya sekarang ngapain aja deg-degan gitu loh. Maksud gue santai aja, pede aja. Gue ini santai lu mau ngajak gue bukber siapa juga gue iyain gitu kan maksud gue. Nah, kan lu udah jadi orang. Orang. Tapi gue punya teori nih soal berangkat bukber. Jadi gue lumayan sering menemukan atau bahkan hampir setiap hari kali kalau puasa itu, kecuali udah mau lebaran ya malam takbiran, itu kita jam-jam bukber tuh jam-jam paling macet kan. Iya bener, nah teori gue selalu kalau misalkan bukber, gue gak datang jam 6. Misalkan bukber kan jam 6 atau jam 5 udah di sana tuh sebelum buka. Gue selalu, ini teori menurut gue, ini menurut gue yang paling bener. Jadi pakar bukber nih. Gue buka puasa dulu di rumah, gue batalin dulu di rumah pakai takjil seadanya. Sholat maghrib dulu. Nasi padang lu bukan? Udah kenyang dong. Gue sholat maghrib dulu, baru abis itu langsung berangkat. Jadi jalanan tuh udah gak begitu padet gitu. Karena kan orang-orang jam 6 tuh udah pada minggir-minggir. Tapi gue setuju sama lu. Maksudnya satu hal tuh gara-gara macet ya. Yang dua tuh kadang tuh gue males sampai di tempatnya, di restorannya gitu misalkan sebelum buka. Enggak bukan, terus kayak misalkan udah pesen es manis gitu ya, sudah nyampe cuman belum buka, ngerti gak sih lu perasaannya kayak nunggu-nungguan. Iya udah di depan nih ya kan. Enggak maksudnya kayak es manis udah di depan mata lu gitu, cuman lu gak bisa minum masih 15 menit lagi gitu, malas tuh sin itu. Gue pengen udah nyampe tuh udah bisa langsung makan, bisa apa gitu loh. Nah itu bukber yang memang panitia-panitia gelap tuh. Ya maksudnya itu kan gak resmi dari sekolah, gak resmi dari tempat kita bernaung lah. Dulu zaman kita SD, SMP, SMA di sekolah masing-masing kan pasti juga menyelenggarakan bukber bersama. Bukber bersama, buka bersama. Nah biasanya dulu ilustrasinya tuh ya kalau buka bersama tuh dibagi per kelompok. Nanti di setiap kelompok tuh ada yang bawa apa gitu. Jadi misalkan potlak. Iya enggak dong. Enggak, biasanya kita berlima nih. Satu kelas isi 30, berarti ada 6 kelompok. Karena satu kelompok itu isi 5 orang. Oh, yang ini kan yang di TikTok yang bawa makanan sesuai inisialnya kan? Enggak dong. Iya bisa ya jadi, kan, bisa jadi. Pasta gitu kan. Bisa jadi. Ya kan? Tapi kalau lo ingat zaman dulu ketika sushi. ada buka puasa kayak gitu, itu bawa makanan dan minumannya tuh bukan makanan dan minuman yang sering kita konsumsi di masa-masa kita sekarang. Buat maksudnya buka puasa. Maksudnya gini, kita kan sekarang kalau misalkan ada acara buka puasa, ya silakan bawa bukaan sendiri-sendiri, nyumbang gitu kan. Kan apa, es kelapa, ya kan. Terus kita bawa misalkan martabak. Terus nanti ada yang bawa kolak gitu kan. Ada yang kepala bawa kakap. Es pisang hijau. Susah banget bos. Kepala kakap. Enggak. Kepala kakap nengok kiri lagi. Enggak. Nengok kiri kepala kakap. Paha ayam tapi yang kanan. Gimana? Sebaris. Enggak. Cuman itu biasanya ada yang bawa
niat banget nih. Apa? Ciki-cikian. Ngapain bawa Citos, Cikibol gitu-gitu. Zeki. Itu kan mengenyangkan. Yang isinya seribuan. Zeki. Sama Jets tuh yang pucet. Bukan pucet, justru dia hitam banget kan. Iya, ada rasa coklat kan. Itu French fries. Apa sih? Oh yang ada sausnya kan. Ada sausnya. Terus niat banget. Dia kan lupa. Biasa anak-anak SD ya kan. Ibaratnya nih ilustrasinya. Jam 9 malam dia ngetok kamar ibunya, pasti ada yang dia lupa bawa. Iya. Tok. Misal. Mah. Iya. Ini aku besok ada yang lupa nih. Apa disuruh tuh? bawa sama guru. Apa tuh, Nak? Bawa ini alat musik asal Uganda. Ya kan? Atau gini. Apa? Tok mah. Iya. Aduh, aku harus ada yang dibawa nih besok ke sekolah. Apa tuh? Vaksin flu Spanyol. Mah. Iya, Nak. Aku ada yang harus dibawa nih. Apa tuh? Besok ke sekolah. Aku lupa banget. Tadi udah diumumin sama gurunya. Tapi aku lupa banget bilang sama mama. Apa itu? Gue mikir nih. Gue gak dapet lagi. Gue gak dapet. Oke. Ma. Masih. Oh, gue dulu dah. Oke, contohin gue. Oh, iya. Contohin gue. Ya. Aduh, maaf ya, Ma, ini udah malam, cuman ada yang harus ku bawa nih besok. Hah, apa? Lidah buaya darat. Gak jelas. Lidah buaya darat. Ya itu. Nah, entah kenapa dulu nggak ada yang bawa buka puasa yang kayak zaman-zaman kita sekarang. Karena mungkin juga menyesuaikan zaman. Cuman kalau dipikir-pikir, ngapain nih bawa ciki, bawa beng-beng. Itu kan kalau di rumah lo pada juga kayaknya nggak buka puasa pakai itu. Ya kan paling apa kayak kolak, roti bakar, gorengan misalkan gitu. Ya tapi masih mending lah ciki-ciki itu daripada ngambil kerupuk kulit yang 2000-an yang ditarik gini tuh. Iya, itu kan gak niat banget jatuhnya. Tapi kalau misalkan ngomongin kita nungguin buka, kan ada istilah ngabuburit. Ngabuburit ya. Iya, lu biasanya ngapain kalau ngabuburit? Gue ngabuburit bersama band Gigi gue biasa. Enggak dong. Itu tur 30 kota bos, beda. Lu biasanya ngapain kalau ngabuburit? Gue si baru alias ngopi. Enggak dong. Itu meme yang udah beredar di masyarakat tuh. Seputih vodka, sebening kaca, seputih vodka gitu-gitu kan. Oh itu lebaran. Iya. Ngabuburit gue ngapain biasanya? Standar sih paling main PS. Atau apa ya? Apa lu ngapain emang? Gue zaman dulu pas kecil, ini aneh banget sumpah. Jadi waktu gue kecil, gue ngabuburit tuh melakukan hal-hal yang bikin capek. Karena gue mikirnya, wah habis capek-capek enak banget nih langsung jam 6 minum langsung kan. Lu bayangin dulu gue kayak jogging. Malah hal-hal yang kardio yang gue lakuin. Oh iya. Disuruh tidur siang gak mau gue. Ya kayak anak sekarang aja. SD kan, nih, lu makan ini SD? SD, SMP juga gue. Bohong mana SD lu kepikiran kardio gitu. Iya gak, masa jogging atau skipping kayak gitu-gitu. Jadi waktu udah jam 6 langsung minum, wah seger banget kayak gitu-gitu. Udah punya cita-cita kan pasti kita sebagai anak SD. Wah ntar gue mau buka puasa pakai ini nih. Gitu-gitu kan udah ada cita-citanya kan. Sebelum ini lagi capek-capek, wah langsung minum. Nah gue pas udah gede gini, ngabuburit gue kayak kalau lagi gak ngantor tidur gue. Tidur siang, tidur sore gitu, itu kan hal-hal yang kita hindarin waktu kecil. Ya kan, waktu kita kecil kita disuruh tidur siang lari-larian. Sekarang kita ya lari-larian biar bisa tidur siang, ngumpet-ngumpet cuy. Nah iya kan. Ya tapi emang ya tadi yang dibilang maksud gue kayak ya lu kan sama aja gitu ngakal-ngakalin biar cepet gitu waktu kan. Tidur biar bangun-bangun langsung buka gitu loh. Cuman kalau misalkan lu pribadi paling enak buka tuh pakai apa? Gua paling suka gua buka puasa pakai martabak manis. Martabak telur. Telurnya 3 gue biasanya. Telur bebek. Telur bebek. Terus kalau minum, gue minum air mineral sih. Yang rada-rada dingin gitu. Ini suhu kamar enggak? Suhu ruangan.
Ruangan dong bos, suhu kamar. Kamar jenajah? Suhu ruangan mayat. Wah, kan udah tadi gua. Kok dimanculin lagi, diganti nama doang. Lo buka puasa paling suka pakai apa? Kalau gue nih pribadi ya. Segelas air putih dan 3 buah kurma. Benar, itu benar. Oh, iya. Tapi kayaknya lu gak kayak gitu deh. Lu kayak gak kayak gitu deh. Rokok kan lo. Enggak lah, enggak. Ya itu tadi. Tapi buka puasa pakai rokok langsung pusing ya. Karena kan kita belum kena minuman, belum kena makanan, rokok langsung pusing nikotinnya tuh. Iya. Tapi gue punya pertanyaan dah. Kan kalau misalkan buka puasa itu kan harus disegerakan Iya, gitu kan. iya. Kadang kan kita mau OTW kemana nih, mau buka macet gitu kan misalkan. Iya. Biasanya kita sama pasangan kita gitu kan. Misalkan mau buka kemana gitu, gitu kan. Terus kayak, aduh udah buka nih. Gak bawa minum. Gak apa. Tapi harus disegerakan. Terus? Kalau batalin pakai ciuman boleh gak? Harus disegerakan dong. Gue mau jawab. Cuma takutnya ada netizen yang lebih mengerti agama. Oh iya sih bener-bener. Terus nanti kita kena. Enggak, tunggu, kalau itu udah pasti gak boleh. Cuman suami istri deh, suami istri. Menurut gue sih kayaknya gak boleh deh. Hah? Tapi gue gak tahu ya. Karena populernya, paling populer itu puasa itu kan menahan lapar dan haus dan nafsu. Iya. Ya itu sebenarnya kalau kita makan, kita batalin dengan, kalau puasa lapar batalin dengan makan. Haus batalin dengan minum. Nafsu batalin dengan eksekusi. Gue gak tahu. Kan, mungkin bisa, mungkin udah buka. Ya mungkin nanti ada ustadz online tolong dijawab kali ya di Itu gue tahu. Apa? Oke, aduh gimana nih yang harus membatalkan puasa? Ngomong-ngomong jorok. Enggak. Niat buka abis itu ngomong-ngomong jorok. Tapi gue pernah waktu itu mau on the way kemana gue lupa banget sih. Lumayan macet kayaknya. Tapi juga gak ada yang jualan kacang-kacang. Cacimen gitu. Aqua gitu. Le mineral semua gak ada yang jual. Kacang kuaci permen kan. Terus biasanya kan ada yang jual buah-buah apa sih itu? Mangga ya? Iya mangga. Iya. Mangga beneran gak sih? Warna itu kali ya? Itu kayak gitu loh. Gue ngancurin ekonomi. Jangan mulai. Ngancurin UMKM. Enggak. Itu beneran. Usaha mikro itu. Bukan. Nah. Terus gue gak punya bukaan puasa kan. Gak bawa takjil gue sama sekali. Akhirnya gue ngemut ini jari gue. Ya kayak gitu aja. Kayaknya itu gak membatalkan puasa deh. Lah. Ya soalnya ketika lo puasa lo gak boleh ngemut. Katanya ngupilnya gak boleh memasukkan ke lubang. Yang ada di tubuh kita tuh gak boleh. Kecuali lagi wudu apa segala macam gitu. Korek kuping tuh katanya gak boleh. Katanya. Lo gini pas buka puasa gitu. Apa? Ngebatalin. Aduh gak ada cuma gini lah. Enggak dong. Yang keluar suara gitu. Oh gini. Anjing jorok anjing. Aduh gak ada bukaan nih. Kenapa banget. Aduh gak ada batalan puasa nih. Langsung ambil cotton bud. Pokoknya memasukin apa ya. Ke dalam badan ya. Aduh gak ada batalan. Ngupil. Lah bisa kan bisa kayak gitu kan. Karena katanya memasukkan hal-hal lain lah itu gak boleh selain air wudhu gitu. Tapi lu aja kalau puasa ini biasa jarang sikat gigi terus. Biar seger. Akal-akalan montir. Katanya lu waktu dulu ya, ini dulu nih gue gak tahu nih cerita teman-teman kita ya. Katanya lu dulu pas wudhu lu maunya di dapur. Jadi kan pertama tangan dulu. Pas kumur lu pakai marjan. Katanya gitu. Enggak ya? Langsung di tangan tuh ya. Iya. Kan kental. Oke, sekarang kita mau bacain Q&A nih yang kemarin kita udah sebar di Instagram. Oke, jadi kemarin kira-kira ada 4 pertanyaan yang sudah kita tanyakan dan udah ada berapa yang ikutan topik. Jadi ini kan lu buka pertanyaan ini kan ada di Instagram lo dan ada di Instagram Fadi Potret kan. Betul. Kok gak ada di Instagram lu sih? Lu gak mau ya? Apa gimana sih? Itu yang di Instagram Fadi Potret orang-orang yang bales, wah bakal ditangkepin Fadi. Ditangkepin kita. Mampus lo. Siapa nih? Wah dibahas nih ntar dia sama Fadi. Ya. Sama 2 mas-mas lo. Kena lo. Iya. Yes nanti dibacain sama host insert. Wow. Ternyata sih. Oke, jadi kemarin pertanyaannya nih. Apa sih yang paling kalian kangenin dari bulan puasa, dari bulan Ramadan? Amalia Marisa.
sahur pagi sore. Wah, ini iya, bener ini nih. banyak nih, Ini banyak bener nih. nih. Karena gue pernah denger nih. Ada orang yang kalau sahurnya nggak di pagi sore nggak mau puasa. Waduh. Pokoknya spesifik dia maunya di sahurnya di pagi sore yang di jok perut bagian luar. Karena habis makan bisa langsung sebat. Oh iya. Enggak, tapi aneh deh maksud gue, ini kan puasa tuh ibadah gitu ya. Ya. Masih ada dicari-cari tren-trennya, keren-kerennya Iya, gitu ya. Aneh banget iya. ya. Maksud gue ini kan juga biasanya ini yang sahur pagi sore kan ya cewek-cewek ini juga kan, maksud gue cewek-cewek jaksel lah ya kan. Jangan cewek doang, cowok juga. Cewek dan cowok maksud Iya, gue. Enggak, maksud gue, poin gue bukan itu. Kayaknya nih cewek-cewek ini kok misalnya lagi bulan puasa, dia gak mau tuh makan nasi padang. Iya lagi. Iya kan? Oh benar. Itu poin gua. Benar. Kayaknya gak akan deh, kayaknya aduh harus jaga badan. Lanjut ya kan? nih, @Hagi Hanif mandi sebelum imsak. Ngapain aja? Emang habis ngapain? Oh, habis olahraga. Habis olahraga ya? Sebelum imsak baiknya mandi dulu. Biasanya kan orang ngincar olahraga tuh dari detik sebelum buka ya, biar Iya, bisa. iya. Dia ngapain sebelum imsak olahraga dia? Aneh nih. Oh iya benar. Ini. @extraterrestre bukber dalam kurung lunch version. Wah ini kasus orang ini. Bukan Taylor's version, lunch version Buka ya. siang-siang dia. @narawangsa pembuktian di tengah-tengah kedok bukber angkatan. Oh tadi yang kita bahas tadi. Jadi buka puasa bersama atau bukber SD, SMP, SMA teman-teman itu reuni itu biasanya digunain untuk ajang pamer pencapaian. Wis. Papi Balfas keterampilan dalam berbohong. Oh iya benar. Membatalkan puasa ya, Katanya soalnya bohong ya. membatalkan puasa. Jadi harus pinter-pinter. Jadi harus pinter-pinter supaya nggak dibilang bohong. Iya. Terus Raihan SMTPNG. Simatupang. Ya kan gue gak tahu. Tadinya gue tadi kurang sadar. Masjid hopping. Dan bukber dari yang akrab banget sampai gak akrab-akrab banget. Iya sih. Iya, Itu iya. yang tadi kita bahas kan. Iya. Jadi ya gitulah. Tapi masjid hopping ini emang gue banget sih nih. Jadi kayak setelah buka ya kan, maghrib di mana, terus ntar isya di mana, tarawih di mana gitu lah. FTR Jeki bukber sambil update pencapaian udah. Udah tadi. Gracia Veronica ngelihat teman-teman mokel. Iya bener. Tapi ini kalau gue lihat dari namanya nih Gracia Veronica kayaknya Nasoroh, beragama Nasrani. Iya. Jadi mungkin dia sering diajak teman-temannya kali ini yang Islam tapi mungkin buka puasa siang-siang. Ini ada nih yang tadi kan bertanya apa? Apa yang paling dikangenin dari bulan Ramadan? Ada nih Nathanael Magenda si jelas Dava. Apa? @aslan.far jokes gak kerasa puasa tinggal 29 hari iya, lagi. Ini si baru juga nih. Si baru nih. Iya benar. @Raihan SMTPNG lagi nih. Nahan coli siang-siang. Coli apa sih? Coli apa sih coli? Jonathan M Ramadan Race. Oh dia mungkin pembalap nih. Ramadan Race apa ya? Pembalap liar. Ya gak tahu mungkin kalau di bulan puasa ada trek-trekan yang cuma ada di bulan puasa doang. Misalkan sebelum sahur jam 2 pagi gitu. Rezi Akbar sarapan sehabis sahur. Ini dia nih. Kasus nih. Kasus. Oke, kemudian ada pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua. Kepo deh, kapan sih pertama kali kalian puasa full sebulan? Coba Le, bacain Le. Ini pertama dari Wiwit Kurnia 09 nih. Apa? Kelas 3 deh kayaknya. Karena sebelum itu sering bolong karena sakit dan pura-pura sakit. Sering tuh emang tuh orang pura-pura sakit tuh emang. Kalau puasa ya kan. Dirasa-rasa. Itu tadi juga Sofiel nih. Sofiel apa tuh? Tahun kemarin Min. Pertama puasa full semenjak 13 plus gitu. 13 apa sih maksudnya? Umurnya? Setelah dia umur 13 dia pertama kali puasa full tahun lalu. Ya sekarang lu umur berapa gitu? 14? Waduh. Umur berapa kita gak tahu ya. Pertama kali dong. Kita gak tahu gitu. Terus ini nih Ayafi kelas 1 SD. Tapi TK udah mulai puasa tapi setengah hari, bener tuh. Dulu anak kecil puasa setengah hari kan biasanya. Iya. Lu kalau gue ingat kayaknya lu sempet deh kelas 1 apa kelas 2. Gue lupa. Gue nanya sama lu, dulu panggilan lu masih Ilham. Emang lo puasa gitu. Ya gue puasa tapi setengah hari doang. Iya emang gue kayaknya itu gue puasa setengah hari. Cuman gue selama 60 hari. Jadi kan digabungin 30 hari kan. Gak bisa gitu ya? Itu sama aja kayak
temen lo ada yang sholat nih. Gue nitip dong. Hah, gimana cara nitip sholat? Iya pas lo tasyahud tangan lo begini. Itu sering tuh. Bener. Gak bisa gitu. Gak bisa. Dari siapa lagi nih? Kesya Fadi, siap puasa full terus dong. Siap. Aldia Majid 2021. Kan gak tahu umurnya. Kamu umur berapa? Iya. Gitu. Lahir 2020 ya wajar bos. Ya wajar dong. Kok kamu udah ada akses ke HP sih kamu? Masih kecil loh. Kan harusnya baby shark dulu ya awal-awal. Gimana sih? Langsung jawabin pertanyaan di Iya Instagram. udah follow di potret aja. Iya dong. Oke, pertanyaan yang berikutnya nih. Spill dong menu yang wajib ada pada saat buka puasa versi kalian. Nah, ini dari Aulia.209, lontong. Lontong apa? Iya, lontong apa ya? Lontong sayur. Kalau gue gak begitu suka sih lontong. Gak kena di gue. Lontong nih Antara kurang kenyang atau kurang gurih gitu. Maksud gue kan lontong nih pasti ada temennya gitu ya. Ya. Maksud gue apa dia di dalam ketoprak kah konteksnya? Enggak dong, lontong aja. Yang ada isinya ya Standing maksudnya. alone, iya. Standing alone, lontong. Buah segar atau es buah, iya sih. Karena kalau misalkan es buah nih, sop buah biasanya kan. Iya. Itu biasanya jarang ada di luar bulan puasa. Gue jarang ketemu sih. Ya memang ada, cuman gak sebanyak ketika bulan puasa kan. Iya. Tapi ini juga dia buah segar tuh gak spesifik gitu ya. Maksudnya apa buahnya? At Ayafi nih. AYYAAFI. Gorengan dalam kurung mama. Gimana nih maksudnya? Maksudnya gimana nih? Tolonglah. Gorengan. Oh mungkin gorengan. Yang gorengan harus mamanya. Iya. Kemudian air mineral dingin yang abis keluar dari kulkas. Oh, iya. Tapi lu suka ini gak sih? Ngerasain kalau misalkan lu kayak zaman dulu main ke rumah temen gitu ya. Iya. Terus kayak mau minum dong. Itu ambil tuh di dispenser. Di kulkas ya? Itu di kulkas atau di dasar gitu. Minum, rasanya lain. Iya lagi. Iya kan? Tapi memang iya. Kenapa menurut gue air mineral di setiap rumah tuh beda rasanya. Kan? Kayaknya pengaruh dispenser. Terus kayak suhunya juga kayak gara-gara berbeda tuh kayak gak familiar gitu loh. Iya atau mungkin lu bergaul sama orang-orang yang di rumahnya air minum isi ulang. Bisa? Kangen water. Wah. Bisa. Pure It. Kangen water tuh ini yang punya Babang Tampan. Emang iya? Kangen Enggak deh. dong, itu kangen band bos. Gue ketepu lagi. Nih ada Tiara Eka Sevitri. Risma. Risol mayones dan teh anget. Waduh Risma. Nah, udah digorengin nih Risma, risol mayones set. Tiba-tiba risolnya marah-marah. Karena Risma. Nggak bercanda. Canda. Maksudnya bukan marah-marah itu tegas gitu. Kayak bagus kamu harus puasa gitu terus. Nah, risol mayones itu tegas. itu tegas. Tapi gue kemarin di Twitter juga. Apa? Ada orang kayak ngomong gini. Apa? Dia kayak foto gitu makanan. Terus katanya. Sidang terenak yang ada di Jakarta. Sidang apa? Nasi Padang. Sidang gak sih? Lu maju skripsi lu anjing. Sidang anjing gitu dia anjing. Terus VRZH .aaa lontong isi oncom yang pedes sama gorengan sama teh anget. Woi. Sari Cahyani es belewah serut. Iya nih. Ini menu yang kayaknya cuma sering sih. Seringnya ada di bulan puasa doang ya. Di luar itu kita jarang nemu. Nutrisari belewah paling. Lu pernah coba enggak nutrisari belewah? Pernah. Itu salah satu rasa nutrisari yang paling enak sih menurut gua. Emang iya? Iya, bener kan? Iya. Dan sekarang tuh kan makin banyak ya rasa nutrisari. Tapi salah satu yang enak. Ada nutrisari gula Jawa. Emang iya? Bukan gula Jawa. Apa yang asam Jawa. Demi Allah gue gak bohong. Gula Jawa gue masih ini. Gak, mungkin cari karena gula Jawa gak make sense. Terinspirasi dari film Habibie Ainun. Iya. Iya benar. Itu. Tapi sebenarnya ya, kita kalau misalkan ngomongin soal menu buka puasa. Lo tuh orang yang kalau buka puasa langsung makan berat. Apa dari yang ringan-ringan dulu, misalkan makan-makan kayak risol mayo tadi, risol marah-marah Risma, wow. Atau lu langsung yang makan berat? Gue sih itu terserah, yang penting gue langsung sholat sih. Itu sih gue terserah ya. Oke. Paling ya, hitung ya 2 kali ya di munafik ya. Oke. Gue langsung kayak, misalkan lagi bukber gitu ya. Sorry kiblatnya di mana gitu, pasti gue selalu kayak gitu. Oke. Kalau gue lebih suka dulu zaman gue kecil gue sukanya makan yang ringan-ringan dulu. Ringan-ringan dulu. Iya. Kayak apa tuh? Martabak.
mau manis, mau telur gue suka. Terus misalkan gue dulu suka beli gorengan, risol, cireng, tempe gitu-gitu gue suka. Tapi makin kesini lebih ke kebutuhan sih. Gue pengen naikin berat badan kan jadi langsung makan berat. Oh, bulking lo. Ketoprak custom. Enggak. Ketahuan banget lo. Nyindir King Zarif. Lo tim yang mana? Apa? Buka puasa lo langsung makan berat apa makan yang ringan dulu? Yang pasti sih, maksud gue ketika azan gitu kan, pasti kan kita pertama minum. Maksud gue either abis itu lo kayaknya langsung minum tuh, lo kayaknya nggak langsung ambil piring deh. Pasti lo akan mencari sesuatu yang bisa dicomot dulu pasti. Iya. Pertama ya kan. Kurma lah ya. Iya. Kurma, terus udah kurma, terus kayak udah manis kan, pengen yang asin-asin. Apa misalnya? Keringet. Upil. Kok orang-orang tahu ya kalau upil tuh asin ya? Berarti kan yang pertama kali ada yang cobain kan? Iya. Iya gak sih? Kalau upil conge gue katanya pahit conge. Kalau upil gue lebih ke sweet and savory dia. Najis. Males banget gue. Tapi di rumah lo nih, di rumah lo apa menu makanan yang selalu ada tiap tahun? Andalan keluarga lu? Kalau keluarga gue tuh paling sering ada martabak AA sama es blewah. Biasa es blewah pakai sirup marjan. Ya iyalah, apalagi sirup kalau bukan marjan. Bener gak? Lo bisa sebutin gak merek sirup lain selain marjan? Yang lo tahu. Campolai. Oh ada ya? Iya, campolai yang ini rasa pisang susu. Oh. Iya. Itu biasanya 2 menu itu tuh gue. Martabak telur di AA, martabak di Manggarai situ. Sama es blewah pakai sirup warna merah. Tapi gue martabak juga sih. Bukan martabak. Blewah tuh gue pasti. Sebenarnya bukan blewah sih. Cuman tuh pasti ada. Ya gitu makanan-makanan pembuka yang manis lah. Yang kayak minuman yang ada isinya gitu kan. Entah pacar itu Cina gitu-gitu ya. Iya kan ada kan cendol. Iya gitu kayak apa namanya. Ya cendol ya. Sama kalau bukber tuh pasti ada teh bandulan. Emang iya? Kalau di rumah gue. Tapi enak sih teh bandulan. Iya. Cuman kan dia kan nggak dingin ya, karena dia keluar di kotak gitu kan. Iya, jadi nggak dingin. Tapi gue jadi inget nih, ada menu-menu yang cuma keluar pada saat bulan puasa. Misalnya kolak. Emang lu di hari-hari biasa nemu tuh kolak? Gak ada sih. Iya kan? Gak ada kolak-kolak. Gak ada kan? Apalagi coba? Misalnya. Es blewah juga sih hitungannya. Terus apa lagi? Es pisang hijau jarang juga. Yang gak keluar yang cuma ada di bulan puasa. Iya. Ini biasanya dekorasi beduk tuh. Iya, itu mau lebaran. Sama ketupat-ketupat digantung-gantung gitu. Di bulan puasa. Biji salak. Biji salak ya, biji salak juga kolak kan. Kalau kayak gitu kan, kalau mau puasa-puasa tuh kan rame di mana-mana orang jual bukaan. Jadi banyak orang-orang yang tadinya mungkin sore-sore gabut, sekarang jadi jual gorengan. Kita jualan apa nih? Kita jualan juga apa nih? Yang jualan apa nih? Kalau misalkan puasa tuh pasti buka pengen seger-seger kan? Iya, yang lagi digemari kayaknya es kepal. Es kepal Milo. Genzi itu, iya. Terus kue rangi. Jarang banget yang jual, gila. Itu potensi bisnis. Atau ini nih gue ada ide yang fresh banget nih, belum ada yang jual sebelumnya. Apa? Capcin alias cappuccino cincau. Udah semua orang jual itu dulu di komplek-komplek gitu.